Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast episode 4. Setelah beberapa hari memvakumkan diri, tidak bikin podcast, akhirnya kita kembali lagi di podcast episode 4. Dan seperti apa yang saya katakan sebelumnya, kali ini di podcast episode 4 ini saya sudah ditemani oleh Mas Andra dari Barista Loop Coffee Ngobarwa ya Mas. Halo Mas Andra. Halo guys. Oke. Mantap. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas. Masih Cang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah so far so good. Apa itu sobat-sobat? Cancuk bosomu cuk. Gadel tambah guyu. Oke, skip langsung. Akhir-akhir ini sibuk apa Mas? Selama pandemi Mas? Selama pandemi iki sih ya wis padha kayak biasane, sik tetep nyeduh kopi, sik tetep gawekno kopi kalian-kalian. Ya wis iku sih. Seduh kopi sampai mati. Wah, Mantap, ngeri. Kalau di podcast yang pertama itu aku kan udah ngundang narasumber itu Mas Tri dari Kopi Komplek. Dia juga barista juga. Oh iya. Cuman aku nguliknya tentang pengalamannya dia sebagai barista. Nah, di podcast episode 4 ini aku mau ngulik gimana sih caranya bikin kopi yang mungkin bisa benar-benar ngeluarin cita rasa khasnya kopi sendiri itu loh. Ya kan gimana ya? Nah, tapi sebelumnya kita tanya Mas Andra dulu. Awal mulanya jadi barista itu gimana, Mas? Ya awal mula sih sebenarnya pertama kali masuk dunia kopi itu saya enggak tahu kopi sama sekali. Sekali? Iya, benar. Jadi waktu itu saya di 45 Coffee Shop lagi kerja di sana itu sebagai kitchen. Oh, dulu Bukan penyeduh kopi, sebagai kitchen, masak. Oh, pertama kali udah di 45 Coffee Shop itu. Iya. Udah di coffee shop itu ya. Sudah di coffee shop, cuman bagian masak. Bagian masak. Oke. Setelah itu kok kepo ya sama yang namanya biji kopi ini. Kepo akhirnya belajar. Oh, kok ternyata asik mainan kopi. Nah, akhirnya disitulah saya mulai belajar kopi. Kopi ini yang kedelai hitam yang saya besarkan Bukan Malika. Kalau bicara soal Malika, itu berat. Jangan bilang. Nah, untuk pertama kali yang kenalin Mas Andra dunia perkopian ini siapa? Yang jelas owner dari 45 Coffee Shop namanya Pak Paul. Pak Paul, ownernya 45 Coffee Shop Iya. dari itu ya. Terus setelah lama itu langsung tahu kopi-kopi itu gimana gitu ya. Iya benar, belajarnya ya di sana. Belajarnya di sana juga. Oke. Kalau jadi barista itu ada nggak syarat-syarat khususnya jadi barista gitu gimana? Sebenarnya bukan syarat-syarat khusus sih. Lebih tepatnya mengerti apa itu suhu, apa itu green size, apa itu rasio. Yang itu penting gitu ya. Iya, penting. Yang lebih utama dari seorang barista ngerti tentang kayak suhu. Iya, benar suhu, green size sama rasio itu sebenarnya seorang barista harus paham 3 hal itu. Kenapa Mas? Biar bikin kopinya nggak bikin kembung. Oke. Ini kayak iklan ini ya, kayak iklan. Tapi skip lah, kita nggak diiklan ini soalnya. Iya. Nah, kalau ngomongin barista nih ya, sebutannya Selek Surabaya ini tukang seduh kopi ya. Iya. Tukang seduh kopi. Ada berapa cara sih Mas nyeduh kopi itu Mas? Sebenarnya kalau nyeduh kopi itu banyak cara. Banyak. Banyak banget. Ada V60, flat bottom. Nah, yang paling legend nih, Tobruk nih, yang paling legend. Tobruk itu itu. yang paling keren. Kenapa disebut legend Mas? Legend mulai dari nenek moyang kita ngopinya sudah di Tobruk. Mati dong Mas. Aduh, bukan di Tobruk kereta maksudnya ya, Mas. Gimana ya ngomongnya? Ya gitu, intinya pokoknya gitu. Ditobro gitu ya. Iya, Pokoknya orang-orang dulu itu udah buat kopi tobro Buat kopi gitu ya. tobro. Terus makin kesini makin ada pembaruan, ada namanya kayak apa tadi filter, terus filter dan berbagai macam metode.
Apa aja sih Mas? Metodenya itu metode V60, Aeropress. Aeropress V60 Ya, gitu itu kan modelnya ampas sama air itu dipisah. Jadi disaring modelnya. Oh, oke. Berarti kalau Tobro itu kan yang ada Kalau Tobro itu ada ampasnya. ampasnya itu kan ya. Kalau Sing pakai dicokot ngasih rasa pahit itu. oh iya. Tapi aja green bean sing digeletak. Kok untung hilang ya apa? Green bean kan gorong mateng gak sih? Oh, bener. Wah, iki Aku ngene iki paham. lho, Cok. Iya. Kan iku lho. Yo iki. Apa itu? Wah, itu. Ngomong kopi, aku. Iya. V60 berarti dipisah ya Mas ya. Iya, Apa sama air dipisah. disaring lebih tepat. Disaring ya. Berarti itu yang diambil sarinya bukan? Ya bisa dibilang begitu sih. Sarinya kopi. Iya, benar. Kalau Ekstrak. umumnya sih, Ekstraksinya. umumnya kayak kedai-kedai kopi gitu, umumnya biasanya pakai apa? Umum sih lebih ke metode saring, metode tubruk juga banyak. Tapi saiki arek-arek iku nek pesen kopi susuan kabeh, Mas. Iya lah, ya apa gitu. Piye? Ya apa? Ya gak apa-apa sih Mas, gak Ngopi sih. apa-apa. Ya gak bisa. Oh iya, iki. Tak cepaki kopi. Iya, udah disiapin Mas Andra kopi dan kebetulan saya tiknya ini bikin podcast ini sekarang eksklusif di Loop Station Station. ya, Loop Station. Dan di Loop Station itu ada kedai kopinya namanya Loop Coffee Ngobarwae. Ya, itu ya masuk Loop Stationnya itu ada kok, nanti kelihatan dari parkiran kelihatan. Dan Loop Stationnya ini tepat di depan Bongkol ya Mas ya. Tepat Bungkul. Bongkol. Kon harus Surabaya gak ngerti Bongkol. Wis mbok esuk ngomong kan. Iya, wis kate ngilokno modele apa ya wis. Iya. Kepacut, temen soalnya. Wong Surabaya gak arep Bongkol. Lek kon wong ndi Tangerang, Bekasi, karo Bongkol, wajar ya Pasuruan Ngawi gak apa-apa. Gak apa-apa. Karo Bongkol. Tapi nek wong Surabaya gak ngerti Bungkul. Wis payah. Hitungane payah. Piye kopine? Enak apa ora? Enak. Enak. Iya. Aku ngerti asli ya kopi ya. Cuman epo ae. Gak ngerti. Lah. Iki lah kalau ini kopi Iya. ini metodenya apa Mas? Itu metodenya V60. Jadi V60 itu yang dia disaring itu tadi ya? yang disaring bener. Diambil kayak sarinya aja itu. Iya bener. Perbedaan lah kalau di kopi ini kan kalau pakai kopi susuan itu Kalau kopi susu itu ya kopi susu. Mau yang kanan apa yang kiri? Loh Surabaya. oke. Aja di guys serius. Nggak maksudnya itu apa kayak kalau kopi susu kan ada sih kopi susu kadang itu metodenya yang gimana gitu Ya, kali kopi aja susu. manual kali aja maksudnya kayak ini kan nggak ada campurannya sama sekali toh, Iya, ya. Maksudnya kalau dikasih susu itu metodenya itu beda gitu loh. Bener. Ada nggak perbedaannya? Maksudnya kayak kalau nggak dikasih susu sama dikasih susu. Iya beda banget Mas Icang. Kalau kopi hitam ya kopi hitam aja. Kalau kopi susu kan kecampur susu, kecampur gula. Kayak Kalau gitu. metodenya biasanya pakai bukan metode sih. Kita pakainya espresso. espresso. Oh, oke Espresso. yang kayak di Sari-sari kopi ya gitu. Oh, kalau itu baru sarinya kopi yang diambil. Baru sarinya kopi yang diambil. Gitu. Terus dicampur susu gitu ya. Dicampur susu. Berarti orang-orang yang pakai yang bikin kopi susuan yang kekinian yang sekarang-sekarang Iya, gitu. Itu pakai espresso. Pakai espresso. Oh, oke. Terus dikasih gula aren gitu ya. Gula aren, susu. Golek kurang manis dari aku loh. Iya bisa. Kan ngombe kopi yo. Kurang manis dari aku. Oh, ndak podcast saya. Iya. Ya kan, ndak podcast. Lah kalau espresso itu pakai metode apa? Itu kan sarinya kan yang diambil. Iya benar. Iya. Kalau espresso ada yang pakai mesin sama yang manual. Kalau di sini kita pakainya rockpresso, bukan yang pakai mesin. Berarti manual nih lah. Manual. Perbedaan manual sama mesin?
mungkin cita rasa khasnya itu beda-beda. Iya, jelas beda-beda. Kalau kita pakai mesin yang jelas yang jelas mesin itu konsisten banget rasanya. Maksudnya kalau dikatakan konsisten, Kalau rasanya kayak gitu, umumnya lah. iya sebasa umumnya rasanya ngene, ya wis ngene terus. Oh, oke. Tapi kalau kita pakai manual, itu kan meres. Lah tenagane awak dhewe kan beda-beda. Pas waktu awak dhewe pas kesel, pas mari heyo ta opo. Pas bad mood ngono ya. Nah, iya. Pas mari dipedhokno areke Nah, iku preso sobat ambiar nek koyo ngono. langsung tempal lho mlene. Serius apa gak sing manual iku? Terus aku lek ndelok ngomong kok walah lek iya Sampe ngeden ya. iya Baru kan kepesing. iku carane lek semua mau is mendingin lek koyo binaragawan wis gak usah ngejing-ngejing Iya wis ngono terus ae. ngono terus yo gak genjot Sampai dari pirang-pirang liter ngono espresso. baru ngono dolen lumayan lho ya. Iya, lumayan. Iya dempal yo. Iya. Menghasilkan yo. Nah kalau perbedaan di situ kopi manual sama mesin tadi. Espressonya ya. Ya kan? Berarti kalau mesin konsisten ya rasanya ngono-ngono ae. Kalau espresso ya tergantung tenaga kan ya. Iya benar, tergantung suhu juga tergantung. Suhu juga mempengaruhi. Pengaruh. Kalau kita bikinnya airnya terlalu panas, kita peres, nanti hasilnya malah lebih ke apa ya? Dark espresso. Espresso iku ya Lebih jelas hitam banget. Harus Surabaya kan. Istilahnya lebih celeng lah, lebih ireng. Lu ireng lah. Terus rasanya yang dihasilkan itu Aku nek ngomong sih pahit sih. kepahitan. Enggak. Iya, bisa dibilang begitu, pahit. Pahit banget gitu ya. Pahit. Ya maksudnya kalau dark ke hitam-hitaman gitu kan ya. Black metal. Belum black metal. Itu kalau ada black metal lah. Tadi udah dijelaskan ya apa perbedaannya tubruk sama manual itu gimana lah. Di manual sendiri ini ada sub-subnya nggak sih? Tadi kan ya misalkan kayak tubruk ya cuman kalau aku yang tahu ya tubruk itu kan ya cuman yang ada ampasnya gitu aja kan. Nah kalau aku pernah ya lihat ke kedai-kedai kopi itu manual itu kayak dibagi lagi. Kayak ada V60 apa bahasa-bahasanya itu terus Vietnam drip apa gitu. Perbedaannya itu gimana dia? Yang jelas perbedaannya itu di rasa. Kalau semisal kita pakai tubruk, itu yang keluar itu rasa asli dari biji kopi daerahnya. Kalau oke. Berarti per daerah itu mempunyai cita rasa khas yang beda-beda ya. Ya kalau contohnya lah koyo Arjuno, terus Argopuro pasti rasanya siji-siji. Java Ijen iku siji pasti. Kopi-kopi ngono gunung-gunung ya. Iya lah, nek ditanam nang Surabaya lah ya wong Surabaya padha soge. Iya. Bae ditanam nang di ngono nang Citraland. Nang Citrale. Iya. Berarti ya cita rasa khas mempengaruhi kayak daerah-daerah juga ya kayak Arjuno, Welirang gitu ya. Iya. Terus penanggungan. Kan sik penanggungan ono kopi gak ya? ayo ono gak? Gak ngerti aku. Gak paham. Sudah kon iki do golek kopi nang ndaki yo Makane. Penanggungan Arjuno. Nah, itu kan dari kayak daerah-daerahnya. Kalau dari seduh-seduhannya Dari seduhannya pengaruh nggak? Jelas pengaruh, Mas. Pengaruhnya gimana? Kalau kita nyeduhnya di tubruk, ini aku ngomongnya tubruk dulu ya. Ya. Tubruk itu angger nuang kopine 15 gram, terus banyune 1:15. Ya. 1:15. Iku kan kok ketemu nih banyune piro? 225 kan? 225 mili. Ya. Nah, iku kok rasane sing dihasilno ya wis ngene iku apa kopi nih. Tapi nek saring itu beda lagi. Kita bisa ngatur
kita bisa ngatur suhunya itu pakai berapa, rasionya pakai berapa. Terus green size-nya itu juga, green size itu fine, medium sama coarse. Fine, medium sama coarse. Ya. Nah itu beda lagi nanti rasanya mas. Kalau kita giling grindernya itu pakai fine, medium sama coarse itu pasti beda rasanya nanti. Kalau fine, kalau medium, kalau coarse itu gimana? Misal fine dulu lah. Fine-nya itu gimana? Fine itu gilingnya halus. Kalau medium itu setengah kasar setengah halus lah ya. Netral, tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah. Kalau yang coarse itu kasar. Dan itu juga mempengaruhi. Pengaruh banget. Cuman pengaruhnya di filter tadi Iya, ekstraksi itu tadi. ekstraksinya tadi ya. Nah kalau misal orang-orang awam lah bikin kopi, kita nggak tahu gimana rasionya itu, benar-benar nggak tahu. Cuman kita ya pengen aja bikin kopi. Itu gimana? Wah, nek iku aku gak iso ngomong yo. Piye yo? Jelas wae. Soalnya kenapa? Soalnya angger gawe. Soalnya angger gawe. iya. Iya. Nek aku sih biasanya yo, aku nyeduh kopi, iku 15 gram kopi ini 1:15 perbandingan airnya, sama suhunya itu juga pengaruh 90. Biasanya aku pakai 90 derajat Celcius, terus rasionya 1:15. Gitu. Jancuk ruwet yo. Matematika ini itu. Nah, gawe kopi kok ngene, Cuk. Kan ya nani wis gak iso gawe apa-apa lho, gawe mie gak iso. Gak nek. Gak kalau itu kan kopinya kan tadi 15 ya. Iya. Kalau semisal orang awam bikin lah 15 gram itu setara dengan berapa sendok? 15 gram, waduh aku gak tau nyendok. Iya. Ya apa ya? Apa kalau Tobro itu juga kayak gitu 15 gram gitu? Iya tetap, ya tergantung yang nyeduh sih sebenarnya. Pakai 10 gram bisa, 15 gram bisa, 30 gram juga bisa. Terus rasanya pengaruh nggak sama kayak per gramnya kopi udah? Ya pengaruh jelas. Pengaruh ya. Pengaruh tergantung. Kalau masalah rasa sih kita nggak usah ngomongin masalah rasa ya. Kalau rasa itu kan selera sebenarnya. Selera ya, ya. Benar. Selera, jadi nggak usah terlalu bahas masalah rasa. Terus aku kok pernah lihat itu di kopi itu ada kayak rasa yang dikeluarkan acidnya itu buah itu. Nah itu itu bener nggak sih mas? benar. Kan kopi itu ada beberapa jenis. Ya. Salah satunya Arabica, Robusta, Excelsa sama Liberica. Nah ini rasanya beda-beda. Oh. Kalau Robusta itu cenderung ke pahit, dark coklat, kacang-kacangan. Oh gitu Robusta. Iya, Ya. Kalau Arabica itu lebih ke fruity, Buah-buahan ya. Buah-buahan. buah-buahan, acidity, manis. Itu Arabica. Arabica. Kalau Excelsa? Kalau Excelsa itu kopi nangka. Nangka. Iya benar. Kopi Gimana nangka itu? apa ya nek ngarani ya? Yo Excelsa. Kopi nangka iki aku produk bingung aku jelasno ini Excelsa iki. Yes, ngono iku. Yes, kalau ono dhewe. Golek ono dhewe. Ya, golek ono dhewe. Excelsa terus yang terakhir tadi apa? Liberica. Liberica. Yang Liberica ini gimana? Yang Liberica iki ya apa ya? Berhubung nang Surabaya jarang ono Liberica. Oh. Jadi ya wis ngono iku Liberica golek ono dhewe pisan. Emang sesulit itu ya Liberica carinya? Ya gak Apa gimana? angel sih, cuman jarang diminati lebih tepatnya. Karena jarang kopinya. Oh, di beberapa kayak daerah-daerah gitu juga jarang Liberica. Ya akeh. Misal kayak di Arjuna mungkin nggak ada Liberica atau di mana kopi ya mungkin Melina. ada. Cuman konsumennya itu kebanyakan lebih milih yang Arabica sama Robusta di pasaran-pasaran. Soalnya mungkin rasanya lebih menonjol itu nggak sih Robusta sama Arabica nggak sih atau gimana? Nek rasa iku ono peminate dhewe-dhewe ya. Nek aku misalnya seneng Arabica, nek kamu seneng Robusta. Nah, ya wis iku. Ono duwe karakter dhewe-dhewe. Berarti lek seneng Liberica angel kok yo Wah, golek. ya iku. Golekno dhewe ada Nek selama iki aku nyeduh sih, aku gorong tahu nyeduh kopi Liberica sih. belum pernah. Tapi nek ngrasakno aku tahu. Gimana rasanya? Mas? Rasanya yo hampir sama kayak Robusta. Oh, pahit-pahit gitu ya.
Ada fruity-fruitinya nggak? Ada sih. Ada juga ya. Ada. Berarti mungkin antara Robusta sama Excelsa dijadikan satu mungkin ya, kayak ya itu munculnya Liberica gitu. Apa gitu? Bukan. Jadi itu jenis sendiri, bukan digabungkan. Itu jenis sendiri. Enggak, maksudnya rasanya yang dikeluarkan gitu loh. Rasanya yang dikeluarkan. Iya. Kayak acid ya. Acidity ya. Iya, acidity-nya itu kayak gitu mungkin ya. Jadi Robustanya juga kerasa, Excelsa-nya juga kerasa. Excelsa. Iya benar. Benar ya kan? Lebih Ya? tepatnya kayak gitu sih. Nah, kalau di kedai-kedai kopi di Surabaya ini ya, umumnya itu pakai filter yang gimana, Mas? Filter Kan kalau setahu gue kan ada berapa ya? Ake. Ya akeh kan ya, kayak Vario. V60, V6. Enggak, maksudnya kayak tipe-tipe Tipe ya, filternya, ada tipe V60 filternya ada terus flat bottom, Kalita Wave, ya, terus V60. terus V6 drip itu juga kan ya. Vietnam drip Itu itu apa? enggak pakai kertas filter. Jadi Itu- Vietnam drip itu kayak apa ya? Stainless. Saringannya itu ada 2. Yang di lepeknya sama yang di atasnya itu yang diisi air. Oh, ya, aku Jadi pernah enggak pakai lihat. kertas. Tapi kalau di Vietnam itu kan biasanya kalau aku lihat di kedai-kedai kopi kok pakai susu gitu ya. Nah, itu Apa itu emang kayak cita rasa khas dari Vietnam dripnya sendiri gitu? nek aku sih enggak koyo ngono. Jadi Vietnam itu sing biasanya wong-wong kan biasanya dikai susu. Nek aku kan berhubung enggak seneng susu sing diombe ya. Nek aku kan seneng susu sing di iku sih ya paham lah. Surabaya gak paham, nemen kok enggak. Nemen. Wis ngerti lah. Ya, next. Nek aku seneng kopi ireng. Jadi enggak kecampur kopi, enggak kecampur susu, enggak kecampur gula. Ya dengan metode Vietnam tadi. Iya, benar. Perbedaannya apa sih, kayak Vietnam V60, terus Vietnam, terus kayak apa tadi? Berapa? Yang filter tadi itu. Perbedaannya apa? Perbedaan ada di rasa. Rasa ya mempengaruhi ya. Kalau Vietnam itu biasanya pakai kopinya itu robusta terus dikasih susu. Kalau V60 filter V60 itu biasanya ya seduhan gini nih. Ini V60 ya ini ya. Seduhan gini nih. Jadi Terus- nggak kecampur apa-apa. Iya, terus yang Emang lainnya pure apa? murni kopi. Vietnam V60, terus yang tadi apa? Flat bottom Flat bottom itu gimana? sama, metodenya sama kayak V60, cuman bedanya ada di drippernya. Kalau kalau V60 itu ya V60 mek bolong ngono tok. Bolongnya mek siji. V60. Heeh. Tapi nek flat bottom iku bolongnya biasanya ono 4, ono sing 3. Bolongane. Terus aku kok pernah lihat sing kertas filternya itu, paper filternya itu yang kayak apa ya? Bentuknya kayak pizza itu loh. Yang segitiga itu terus belendu itu loh. Ya iku filter Ya itu yang V60. V60. Terus ada lagi yang koyo bungkusnya roti kukus sih loh. Nah, iku sing kali tawe. Apa? Kali tawe. Kali tahu. Oh, beda lagi. Beda. Oke, karena tadi ada gangguan teknis ngedoli, Mas Andra iki ngedoli ya. Kan aku wis ngomong nang arep mau, lek saiki aku lagi di Loop Coffee ngobar wae Mas, di Loop Station depan Bogor. Nah, iku mau Mas Andra ngedoli barista ya. Nah, iki langsung ayo. Aku kemarin itu buat Insta story yaitu pertanyaan dari netizen bangsa dulu. Nah, itu Wah, iki nak prank ya. Iku tako ya. Aku ngasih aku buat IG story yang isinya itu beberapa pertanyaan dari netizen. Ya, langsung aja. Ada yang pertama itu ada @ari_prtm_. Tato sing paling bermakna atau Wah. berkesan, iku sing gambar apa, Mas? Oh ya, iki kan tatoan ya. Ngori tato kayak Uus, Gopar Rizman, Gopar Igori ya. Apa, Mas? Tato sing paling berkesan. Sing paling berkesan ono seneng iki sih. Iki. Iki gambar penyu iki. Gambar penyu ya. Iya bener, gambar penyu. Gambar penyu. Berkesan karena Berkesannya karena wah, ini masalah pribadi. Aku mau pengen privacy ya. Privacy. Privacy. Sorry ya. Ya, oke. Next ada
tukang underscore cuci-cuci. Tancu arek gatel iki. Kenal Bangsat iki arek bangsat kenal. Kanca apa iki, Mas? Wah iki kanca meneker, kanca main saduk-sadukan. Sopo sing disadui sampean lho? Biasanya sih lebih akeh aku sing disaduki sih. Iki enggak orang pertanyaan iki, Mas. Pertanyaan opo? Apa iki apa iki? Iki aneh-aneh. Pertanyaan yang pertama. Kenapa barista model kayak Mas Sandra kok kayak gini? Bahasa Surabaya opo? Kok ono barista model Mas Sandra kayak gini? Nek barista gak becat. Kurang menjual, Pak. Oke. Jadi mangan iku jadi barista iku kudu becat. Kudu chaos. Chaos. Oke. Makanya aku udah iki. Skep, Bos. Kekeosan kali. Terus iki ono lanjut pertanyaannya mana? Kenapa barista diawali huruf B? Duh, jancuk. Iki sing gawe pertanyaan iki ngejak aku hantam iki koyo iki. Lek diawali huruf J, raimu lah jancuk. Makanya huruf B. Padahal pertanyaannya buas yo aneh. Bangsat arek kenceng iki. Apa Mas barista diawali huruf B? Diawali huruf A. Iku kok mari ngono ojo lara ati lho. Nek A iku raimu kok asu, ngerti kok? Ya apa lari iki diundang yo di roasting yo. Di kuwajlokin dandan lho. Sampai nangis gede lho. Gak apa-apa. Nek gak sampe nangis. Wah ya iki. Iya, men. Dikonang lu yo. Dikonang lu di roasting tentekan sampe nangis gede. Digojloki online lho. Apa? Di video di depan YouTube lho. Oh iya. Bisa. Oke, next ada @_ Husnul Huda. Waduh, iki arek besat iki kok iki. Kenal ya? Kenal kan. Iya. Kanca apa lek iki? Iki kanca gendeng nek iki. Aja sampe kanca turu lanang yo. Iya. Kanca turu, Bro. Ada iki. Tapi arek iku rada bencongi sih. Aku rada jijik ndeloke. Kok iso? Embo. Rada bencongi pol. Pertanyaane. Kapan rabi? Wah, iki. Jancuk. Enjen kon niat ngeprank aku, Cuk. Gak, ati kan jaga edukasi. Lah kok sing tak kok ngene-ngene ya apa? Iki diindah sorry. Kapan rapi? Aku rapi paling nek gak Sabtu ya Minggu. Nek gak udan. Lek gak udan yo. Kebetulan iki panas, jadi gak rapi. Iya kan? Gak rapi. Ya ora sik dorong mesti kan yo. Panas kan? Iya, sik dorong. Kayak podcast sih yo. Lek udan gak rapi wong udan. Iya, gak rapi. Iya, wis Nek gak Sabtu ya Minggu, wis tenan ono. Saiki Sabtu lho. Oh iya. Ayo. Tapi gak podcast sih. Gak podcast ya. Next ada Nico Ardin. Berapa bayaran barista? Oh, iki rada serius iki. Wah, itu Serius sih? bayaran barista. Bayaran barista nek menurutku sih kan iki aku ya duwe kedai. Aku ya duwe kedai. Oh, duwe kedai bisa. Heeh, duwe kedai jenenge kedai kampungan. Kedai kampungan nang Kupang Kerajaan Gang Papat. Kerajaan. Nomor 41. Nah, iku aku ya duwe kedai. Nek isu aku kerja. Nek isu iku aku kerja barista. ya Tapi nek di Loop Coffee iki kan. nek sore aku buka dhewe nang omah. Nek sore buka dhewe. Oke. Nek bayaran Berarti iki ngobrolin royalti iki kan. Nek royalti sih nek nang kene iku tergantung penjualan. Jadi nek penjualanku akeh, duitku ya akeh. Oh, tak kei sih nek duitku akeh. Nico Ardin ya. Di DM ae nang @triandra_octavian. Tagihin janji dikai kok. Nek duitku akeh lho. Nek duwe akeh. Nek belum duit ya. Lek wis YouTuber sing duwe akeh yo. Lek sing bakulan kopi yo ojo jaluki bangsat. Jaluki. Ade dodolan. Dodol kopi jali duwe. Apa? Pecat. Oke, next ada
Diki Ramadan. Loh. Diki iya Ramadan. Diki Ramadan, gak kenal aku. Enggak kenal. Iki arek bejat iki. Kok ngerti lek bocor? Ceko jenenge wis ketok, nek arek bejat ambek gak bejat, iku wis ketok jenenge Diki Ramadan. Pasti sing jenenge apik iku arek bejat. Diki diawali dengan Didik. Lho, Dik Didik lho. Ceplosannya. Becat ya. Oh, wis bejat iki. Pertanyaan nih, kapan nikah nih Mas Andra? Pertanyaan dari muridmu, kudu ditakokno cuk. Waduh. Kok ana murid guru barang ya? Ya oi. Apa iki? Mbok kira kuliah dah Bang. Set kultum lho, kuliah 7 menit lho. 7 menit lho, kuliah cak-cak. Kuliah ndak mari ndak wis. Kuliah cak-cak iki. Nek iki pertanyaane padha, Jan. Ambek sing Husnul Huda iki Bang. Padha. Iya. Kok Kok tak jawab e. ya oke. Nek gak Sabtu ya Minggu. Nek gak udan. Ya padha kayak jawabane Husnul Huda sih dah kon takok ngene lho. Kon lu diundang oleh hobi. Kon lho guru ngaran tak undang. Cuk. Takok kon sopo? Tapi bawaan mojo lali. Transfer. Via GoPay iso. Iya, GoPay iso yo. Enak OVO cashback 30%. Bawa 20.000 dadi piro lho? Pirang ewu oleh cashback ngono. Oke, next ada pertanyaan dari @Ayu Ningrat. Wih, ayo iki koyo ya Rey. Jenenge Ayu ya. Ayu. Cakep. Cakep. Lek basa kono cakep. Oh, cakep sing arek iku ya. Oh, iya. Cakep ya iki. Cakep. Iki arek takok. Takok apa iki? Lebih pahit kopi apa paracetamol? Lebih pahit kopi apa paracetamol? Jawabanku lebih pahit sakit hati daripada paracetamol. Kayak Mas Andra iki pengalaman sakit hati lho, wis bolak-balik dilarani lho, Bos. Terus ini ki sobat ambiar. Oke ya. Setelahnya jadi kempot. Iya. Apa, Mas? Berapa dilarani? Pahit ndi kopi paracetamol? Pahit mana uripe arek lho pahit. Uripe arek lho pahit, Mas. Pengen kumpul arek. Pemelok pahit. Iya. Aja mbak becat sama aku. Cek ngerti lho, pahit ndi kopi paracetamol kan. Oke, next iki pertanyaan terakhir iki. Oke. Sebelum penutup ada pertanyaan terakhir dari @VHRDY_. Sakjane iki jenengmu sapa sih? Iya. Kok hurufnya abjad kabeh lho? VHRDY_. Hurufnya angka kabeh. Iya, kan huruf vokal lho. Pertanyaane Tora Moka mbek Tora Susu enak ndi? Soale aku takok koncoku wedok enak Tora Sudiro. Kon iki takok apa review? Disebutno kabeh lho Tora Moka, Tora Susu, Tora Sudiro ya Bu. Aku bingung iki cuk nyape cuk. Nek tak kok becat-becat rek cuk onane. Kene kon takok tang review tadi. Disebutno kabeh ya Tora Moka, Tora Susu, Tora Sudiro. Ya apa kene Gus? Lebih enak yo. Es kopi susu Kopas. Kone Loop Coffee. Oh ya, enak iku coba. Makane rene yo cobane gak percaya. Ya, coba rene wis. Gak usah kakean Favivu yo, sendang rene. Apa follow sih ae kene @loopcoffee_ngopar wae. Nang lebih tepatnya nang iku apa Loop Station ya, Jalan Darmo, ngarepe Bongkol. Gak ngerti bongkol mana kan? Waduh. Cuk. Wis langsung aja wis penutup. Oke, makasih ya Mas Andra ya. Thank you. Bincang-bincang asik iki. Jangan lupa, wis jajak aku ngomong ini ya gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wis. Oh iya. Kayak YouTuber. Gak apa-apa, Cang. Gak apa-apa. Lanjut. Tetap di channel Wisal Fadil.